Weh, Masya Allah saudara. Profi tengok Bapak Jokowi turun sendiri saudara di dalam air ni untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Bro Fir. Dan Alhamdulillah saudara, terima kasih Bro Fir ucapkan kepada saudara yang sudi mengklik video Bro Fir, yang sudi hadir ke channel Bro Fir, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita semua, kepada saudara semua sentiasa dijauhkan daripada kejahatan, wabak penyakit dan dilimpahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya saudara, pada kali ini Bro Fir nak buat satu lagi review dan juga ulasan berkenaan dengan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang pada kali ini Bro Fir ingin melakukan satu lagi apa yang boleh Bro Fir katakan lah, Bro Fir ingin menambahkan lagi wawasan pengetahuan Bro Fir mengenai Bapak Jokowi. Dan pada kali ini saudara, Bro Fir ingin banget untuk melihat satu video yang tajuknya adalah di luar agenda Pas Pampres kelambakan. Inilah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi yang bikin panik. Ya, jadi Bro Fir pingin banget untuk menonton channel ini, dan channel ini adalah daripada channel Update Pro. Jangan lupa saudara semua di like, komen dan subscribe channel Update Pro. Dan tanpa kita lama-lama lagi, yuk kita nonton bareng dalam kiraan 3, 2, 1 play. Sehingga masuk ke air masak saya di darat sendiri. Kan gak lucu. Okey, Bapak Jokowi tadi kali tengok, sampai dalam air. Terlepas dari segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi, dan serba spontan sangatlah berbeda dengan presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Saudara, Bro Fir macam tak sabar nak tahu sebenarnya apakah 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Kalau sebelum ni Bro Fir buat react berkenaan dengan satu tindakan yang telah bagaimana Bapak Jokowi ni, apabila Bapak Jokowi turun saja ke satu kawasan, Allahu Akbar, rakyat Indonesia masing-masing berebut-rebut untuk bertemu, berjabat salam dan ingin melihat dengan matanya pada jarak yang dekat. Yuk kita nonton lagi. Jokowi. Okey. Lepas sepatu. Lepas sepatu. Sikap Presiden Jokowi saat melayat ke rumah duka Komisaris Independen Waskita Karya, Victor Sirait, menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @srikandigaruda, tampak Pak Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti selama beberapa detik. Rupanya Pak Jokowi sedang membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu sempat membuat Pas Pampres kebingungan. Saudara, Pas Pampres ni Bro Fir rasa macam pasukan bodyguard ataupun polis yang menjadi pengiring kepada Bapak Presiden Kerana kita tengok tadi kiri dan kanan, kelihatannya kalau saudara tengok, kalau saudara perasan tak ada kiri kanan dan Bro Fir rasa macam mungkin itulah Pampresnya. Tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka. Apa? Dia kata tadi, sekejap. Kalau saudara perasan, pada kaki tetamu yang lain, mereka pakai sepatu tapi Bapak Jokowi, Allahu Akbar, Bapak Jokowi menanggalkan ataupun tidak memakai kasut ataupun sepatu di dalam rumah tersebut. Termasuk Pas Pampres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Melepaskan sepatu Bapak Jokowi. Allah Akbar. Yang lain, tetamu lain pakai je. Nyemplung di taman mangrove. Nyemplung di taman mangrove.
Ada sesuatu yang unik saat Presiden Jokowi menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di pantai wisata Raja Kecing. Saat itu Pak Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama masyarakat untuk melakukan rehabilitasi pohon mangrove. Weh, saudara. Weh, Masya Allah, saudara. Profi tengok Bapak Jokowi turun sendiri, saudara, di dalam air ni untuk menanam pokok tersebut. Weh, Profi tak pernah tengok pemimpin dekat dunia ni yang turun sekali semata-mata untuk menjayakan ataupun menyempurnakan tanaman ini. Bagi Profi macam Profi sangat kagum dengan Bapak Jokowi. Inilah sebenarnya sikap Bapak Jokowi yang memang dengan penuh kesederhanaan, dan Bapak Jokowi sememangnya berjiwa rakyat yang Profi tengok. Ya, kalau saudara tengok sendiri pun tenang saja. Mangrove. Padahal saat itu air laut sedang pasang setinggi pinggang orang dewasa. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Pak Jokowi. Tengok saudara, Profi sendiri macam tak dapat bayangkan air pada paras pinggang, tapi tenang saja Bapak Jokowi untuk turun sendiri semata-mata untuk menjayakan program ini. Dan nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat dia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau bagi Profi macam saudara, biasa kalau kita tengok pemimpin di luar sana, kebiasaan mereka akan memakai sepatu mereka ataupun alas kaki. Tapi Allahu Akbar, Profi tengok macam Bapak Jokowi ni tanpa alas kaki, tapi sangat dia macam Bapak Jokowi ni langsung tak rasa macam benda tu mengotorkan kaki atau sebagainya, tapi sangat tenang saja Bapak Jokowi untuk menjayakan tanaman ini. Penyeker saat menanam mangrove. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya. Bukan saja tak pakai alas kaki, Profi tengok ni dengan menggunakan tangan. Biasa kalau kita tengok apa-apa pemimpin-pemimpin menggunakan untuk menyentuh sesuatu, biasa akan pakai sarung tangan, glove. Tapi Masya Allah, Bapak Jokowi sangat dekat dengan rakyat Indonesia. Saudara tengok sendiri bagaimana tenang dengan senyuman Bapak Jokowi sememangnya menjadi pujaan dan juga kecintaan dalam kalangan rakyat Indonesia. Profi rasa macam iri banget saudara. Allah, dalam hujan lagi. Dah lah, tadi kita tengok Bapak Jokowi sanggup untuk turun di dalam air. Yang kedua, tanpa memakai sepatu. Yang ketiga, tidak memakai sarung tangan. Dan yang keempat, saudara tengok sendiri dalam hujan saudara, Bapak Jokowi turun untuk menjayakan nyebrang sungai. Okey. Saat menghadiri acara penanaman pohon mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan pas pampres kelabakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyeberang sungai. Bersama seorang pas pampres dan 3 orang nelayan, Pak Jokowi menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Okey, yang ni Profi boleh tengok macam Bapak Jokowi ni langsung dia tidak memikirkan soal perahu yang digunakan untuk menyeberang sungai, hanya menggunakan perahu kecil saja. Inilah Bapak Jokowi. Bapak Jokowi menunjukkan satu sikap yang tidak ada dalam kalangan mungkin sesetengah pemimpin di dunia. Tapi inilah sikap Bapak Jokowi yang Profi sangat kagum. Bagaimana Bapak Jokowi ni cukup mudah ataupun begitu bersahaja untuk menyeberangi sungai ini. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai. Okey. Tak hanya sekadar menyapa, Pak Jokowi juga terlihat membeli seikat kepiting dari warga sekitar. Lumayan buat kepiting saus padang di istana. Oh, kepiting. Kepiting ni ketam ya. Tenang saja, Bo. Beli pecel. Beli pecel. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door to door pada masyarakat Desa Segaran, Kabupaten Klaten.
Saat peninjauan, Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini lagi jualan pecel. Pecel. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Bapak Jokowi inilah. Bapak Jokowi bukan saja melawat penduduk di beberapa lokasi yang beliau ingin melawat, tapi inilah Bapak Jokowi, dia cuba untuk mendokong hasil karya air tangan ataupun apa yang diusahakan oleh rakyat dia sebagai satu tanda sokongan pemimpin nombor satu kepada rakyat, yang bagi Profil inilah satu sikap yang harus kita contohi sebenarnya, saudara. Pecel emang gak ada lawan sih. Setelah jajan pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Allah, Pak. Masyarakat pun terlihat senang dengan kehadiran orang nomor satu di negeri ini. Seneng lah, apalagi dapat duit. Betul. Allah, Bapak Jokowi. Memberi amplop. Memberi amplop. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Oke. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya? Ada apa ya? Rupanya nih, Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi dengannya. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta pas pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Allah. Semoga bermanfaat ya, Bu. Bapak Jokowi masih sempat untuk memberikan sumbangan amplop untuk rakyat Indonesia. Salah sebut lokasi. Salah sebut lokasi. Baru kali ini Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya saat melakukan kesalahan dalam pidatonya. Nah lo, emang kesalahannya apa sih? Rupanya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya desa Gamplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut desa Gemplong. Sontak kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Di desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Wah, sekretaris presiden kurang teliti nih, jadinya diprotes warga deh. Guna membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil salah satu warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda. Wih, saudara, Masya Allah, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mungkin tersilap sebut nama tempat tersebut, tapi itulah sampai cukup bagi Profil, jelas walaupun tersilap sebut nama tempat tersebut, tapi dan ada teguran ataupun pembetulan daripada warga di situ, tapi Masya Allah, Bapak Jokowi tak marah. Baliknya Bapak Jokowi berterima kasih kepada saudara Muhammad Soleh yang satu tindakan yang cukup berani memperbetulkan nama tempat tersebut, dan jelas katanya mendapat hadiah daripada Bapak Jokowi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Jokowi. Salam siap. Sepedanya mana, Pak? Saya nggak bawa sepeda tapi Suka pesan makanan via aplikasi. Suka pesan makanan via Ayo, aplikasi. siapa yang punya kebiasaan seperti ini? Ayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok. Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi loh. Tapi bedanya Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk perihal yang satu ini. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan langsung oleh Kaisang. Rupanya alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyiasati protokol keamanan atau checkpoint dari Istana Negara untuk sang presiden. Karena ribetnya itulah Ini Pak siapa, Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Siapa nama tadi? Faisal ke Kaisar? Profil pun tak begitu jelas. Bisa tidur di mana saja. Bapak Jokowi. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi memiliki agenda yang sangat padat. Di mana agenda atau kegiatan tersebut tentu menguras energinya. Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Nah, usut punya usut,
Ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di perjalanan kala hendak berkunjung ke suatu tempat. Betul lah Kerana kita tahu pemimpin nombor satu di sesuatu negara memang agak padat ataupun agak sibuk sekali dia punya urusan. Tapi memanglah di mana yang kita tengok memang Bapak Jokowi ni untuk menguruskan negara Indonesia yang memang kita tahu sangat besar dan luas pulaunya, memang satu tanggungjawab yang begitu besar bagi Bapak Jokowi. Dan Bro-Fir rasa macam tanggungjawab yang dipikul oleh Bapak Jokowi setakat ini sangat menampakkan kemajuan kepada negara Indonesia sebenarnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan sopir Pak Jokowi, yaitu Suliadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar 1 jam di dalam mobil. Padahal ia sudah sampai di rumah. Karena terlihat begitu lelah, sang sopir dan ajudan enggan membangunkan Pak Jokowi. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. Aduh, betul lah, penat kan? Nak macam mana? Bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako, okey? Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat. Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Bapak Jokowi. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut mengantri. Kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Ternyata nih, mereka berlarian dan membentuk antrian yang panjang karena ingin mendapatkan sembako pembagian dari Pak Jokowi. Okey. Bro-Fir tengok Bapak Jokowi ni selalunya kalau Bapak Jokowi ni Bro-Fir tengok dalam video-video yang lepas, setiap kali Bapak Jokowi melalui di sesuatu perkampungan ataupun tempat, Bapak Jokowi pasti akan menurunkan cermin mobil itu untuk mengangkat tangan sebagai tanda, mungkin itulah tandanya, sebagai sapaan ataupun mungkin apa khabar atau pakai salam persaudaraan kepada rakyat-rakyat Indonesia. Yang memang Bro-Fir tengok pun tadi sangat ramai sekali rakyat Indonesia yang menerima sembako daripada Bapak Jokowi ni. Cukur rambut. Cukur rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun, hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Putih rambut. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut. Bro-Fir pun terkejut sebenarnya. Hari ni baru Bro-Fir tahu sebenarnya Bapak Jokowi ni cukur rambut sebenarnya pergi sendiri secara langsung dengan sendiri ke salon ataupun kedai gunting rambut. Bagi Bro-Fir ialah kalau kita tahu biasanya pemimpin ini mereka hanya berada di dalam istana ataupun di rumah mewah mereka, dan pasti tukang gunting ataupun barber akan datang untuk menggunting rambut mereka. Tapi yang ini sangat berbeza, sangat unik. Bapak Jokowi dengan sendirinya ke kedai tersebut untuk cukur rambut sebenarnya. Atau barbershop. Saat itu ia ditemani oleh anak bungsunya Kaisang untuk mengunjungi. Okey, Bro-Fir baru tahu Kaisang ni rupanya anak bongsu kepada Bapak Jokowi rupanya. Okey. Baru Bro-Fir tahu. Okey, thank you Amin. Tempat cukur rambut yang kekinian tersebut. Pas pampresnya mana Pak? Ayo kabur lagi dari pas pampres. Setelah rambutnya dicukur, Pak Jokowi juga meminta agar rambutnya diberi pomade atau gel kekinian. Mungkin biar rambutnya terlihat lebih tebal kali ya. Menurut kalian, kelakuan Pak Jokowi yang paling unik yang mana nih? Komen di bawah ya, Included Lovers. Okey, itulah videonya. Saudara semua, apa yang Bro-Fir boleh katakan pada video kali ini? Ya, saudara, memang 10 keunikan yang Bro-Fir tak pernah tahu pun sebenarnya mengenai Bapak Jokowi. Dan apa yang sangat Bro-Fir kagum dengan Bapak Jokowi adalah satu sikap yang cukup dengan kesedaran yang Bapak Jokowi ada dengan sampai pampres sendiri kelabakan
kebingungan untuk mengikuti pergerakan Bapak Jokowi, dan Bro Fiz sangat kagum dan Bro Fiz sangat respect dengan Bapak Jokowi kerana macam kita tengok dalam video sebentar tadi saudara, Bapak Jokowi sanggup turun ke air untuk membantu ataupun untuk menjayakan program tanaman sebentar tadi. Dan Bro Fiz juga sangat kagum dengan sikap Bapak Jokowi ni dengan langsung tidak mementingkan protokol yang terlalu ketat untuk untuk menyapa atau menegur rakyat-rakyat jelata. Dan apa yang Bro Fiz tengok, inilah satu sikap yang cukup baik dan sikap yang boleh dicontohi oleh kita semua. Dan Bro Fiz sangat rasa iri hati dan rasa sangat jealous dengan rakyat Indonesia kerana memiliki pemimpin yang begitu baik, pemimpin yang begitu tinggi akhlak dan satu sikap yang penuh dengan mungkin kita lihat begitu prihatin dengan pada video sebentar tadi bagaimana taman mangrove sebentar tadi menyaksikan Bapak Jokowi tanpa alas kaki turun ke air tanpa sarung tangan di dalam hujan. Itulah Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo, pemimpin ataupun Presiden Republik Indonesia yang sangat dikagumi, dan inilah yang menjadikan dan menjadi pemangkin kepada kemajuan negara Indonesia. Namun itulah videonya pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video akan datang. Bro Fiz mohon maaf seandainya terdapat kesilapan Bro Fiz pada video kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Ya saudara semua, berselawatlah dan bersolatlah saudara. InsyaAllah semoga saudara semua sentiasa sihat. Sehingga kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.